Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semua, dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya Firhan Cuanter. Di sini saya akan bahas materi trading ya, salah satu metode technical analysis ya, yaitu metode yang biasanya saya pakai dan yang saya racik juga tentunya ya, yaitu special supply and demand ya. Apa itu special supply and demand? Pada dasarnya supply and demand itu adalah area-area ketahanan harga, di mana itu adalah area best price kita untuk kita entry buy atau entry sell. Tetapi special supply and demand ini bukan semata-mata hanya melihat daripada key level supply and demand-nya, tapi mengcombine antara key level supply and demand, market structure, dan price action-nya. Tapi di sini kita bakal fokus dulu untuk pemaparan materi ke special supply and demand-nya ya, dari mulai market structure, kemudian key level supply and demand, dan bagaimana price action-nya ya sobat trader ya. Dan nanti kita bakal mulai dari dasar-dasarnya dulu ya, kemudian nanti kita bakal lihat di chartnya ya seperti apa penerapannya. Oke. Nah, oke. Di sini kita sudah masuk ya di salah satu platform, yaitu TradingView, yang mungkin biasa kalian pakai juga ya sobat trader ya. Jadi gini ya, penggunaan special supply and demand itu ya, kita pertama harus bisa menandai dulu area key level supply and demand-nya sobat trader ya. Contoh ya, kita harus menentukan dulu gaya trading kita mau apa, swing trade kah, day trading kah, atau scalpingan kayak gitu. Nah, contoh ya, di sini yang bakal saya contohkan yaitu day trading ya. Saya biasanya melihat daripada area-area ketahanan harganya atau menandai area-area ketahanan harganya itu, lihatnya di H1 dulu, dan kemudian saya melihat di H4-nya juga sebagai perbandingannya sobat trader, seperti itu ya. Cuman kita di sini saya bakal memberikan tutorialnya dulu bagaimana cara menandai atau membuat area tersebut kayak gitu ya. Kalian bisa memakai yang namanya garis horizontal line sobat trader ya. Di sini ada garis horizontal line ya, kalian tinggal tandai seperti ini aja ya. Kemudian contoh misalnya ini ada di harga 2780 ya, misalnya aja dulu ya. Ini kita nggak pakai chart dulu ya sobat trader ya. Contoh misalnya di 2794 aja deh ya, 2794 ya. Di sini kita misalnya di 2788 misalnya ya, berarti areanya itu di sekitar 2788 sampai 2794. Jadi ada dua garis horizontalan yang kita pakai ya. Dan di sini kita membutuhkan yang namanya rectangle sobat trader ya, atau persegi ya. Nah, kayak gini ya. Ini bisa kalian setting untuk warnanya, kalian tinggal klik kanan aja, nanti kalian bisa setting untuk warnanya dan lain-lainnya ya. Kita paskan seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi yang namanya area ya, suatu area yang kita tandai sebagai garis atau ya zone ya, ketahanan harga ya. Berarti ini bisa kita jadikan contoh di sini area supply ya. Kita tambahkan teks saja di sini misalnya supply zone ya, misalnya sebentar ya, supply zone ya. Oke ya. Nah, contoh misalnya ini adalah area supply zone. Oke, kita sudah mendapatkan nih area supply zone-nya. Supply zone itu adalah area ketahanan atas, atau di mana banyak tekanan seller yang terjadi di area tersebut pada back history atau histori sebelumnya. Seperti itu. Karena ketika kita menandai area ketahanan harga, kita harus melihat dulu histori harga sebelumnya, apakah banyak terjadi area rejection atau area ketahanan harga, kita bisa tarik dari back history ke harga yang sedang berjalan sekarang, seperti itu ya. Itu adalah acuannya, seperti itu ya. Nanti kita contohin di chart. Sekarang kita tutorialnya dulu cara pembuatannya seperti apa kayak gitu. Contoh ini area supply zone-nya. Kita tinggal pasin aja sebenarnya di sini ya. Tinggal pasin aja, enak-enakin aja, misalnya udah jadi. Nah, gini ya, udah jadi ya. Ini adalah area supply zone di sini ya. Nah, oke, sekarang kita buat yang sama ya. Ini adalah area demand zone-nya, contoh ya 2747, misalnya ini 2741 ya. Nah, kita sama ya seperti tadi ya, kita tandai seperti ini ya. Nah, anggap aja lah contoh ya seperti ini sobat trader ya. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Ya, hanya sebagai contoh saja ya. Ini kita tandai misalnya area demand zone ya. Demand zone. Oke. Nah,
ya. Nah, sekarang kita sudah punya nih area ketahanan harganya, berarti kita sudah punya acuan kita untuk entry buy maupun entry sell, di mana area supply zone dan area demand zone ini adalah area best price untuk kita ambil buy atau ambil sell ya. Ketika ya analoginya seperti ini, sobat trader Bapak Ibu semua ya. Kita pakai misalnya sebentar pakai kok nggak ada ya di sini. Ya. Oh ini, misalnya harga dari area supply zone sini berjalan ke sini ya, kemudian menyentuh area demand zone-nya ya, contoh misalnya ya, kemudian menyentuh area demand zone-nya di sini ya. Harapan kita ketika harga sudah menyentuh area demand zone itu harganya bisa naik kembali seperti itu, dengan harapan area demand zone ini bisa menahan harga ya, karena kalau kita lihat dari back history sebelumnya di area demand zone ini adalah area yang kuat untuk menahan harga seperti itu. Jadi kita bisa jadikan sebagai acuan kita untuk entry buy berarti di area demand zone ini adalah area yang bagus untuk kita ambil buy ya, dengan harapan ketika demand zone sudah tersentuh oleh harga, dari sini dia naik kembali kayak gitu ya. Begitu juga dengan area supply zone ya, ketika harga sudah mencapai area supply zone di sini kayak gitu ya. Harapan kita adalah harga bisa turun kembali, dan ini adalah best price untuk kita ngambil sell. Jadi area supply zone adalah area ketahanan atasnya ya, area demand zone adalah area ketahanan bawahnya ya. Jadi simpelnya seperti itu ya, kayak gitu. Jadi harapannya ya, ketika kena area supply zone kita sell dan ini turun seperti itu. Tapi ya bukan semata-mata area supply zone dan demand zone ini hanya untuk bisa ambil buy dan ambil sell ya. Nah, makanya kenapa saya bilang spesial supply and demand ini bukan hanya melihat area key level supply and demand saja ya, tetapi ini mengcombine antara market structure dan price action juga seperti itu ya. Nah, bisa aja ketika area supply zone-nya ini di breakout sobat trader ya, area supply zone-nya ini di breakout ya, ternyata di breakout, kalau misalnya kita paham ya dengan yang namanya price action ya, kita nggak akan ngambil sell di area supply zone sini, nggak akan ya. Malah ketika area supply zone-nya di breakout itu kita ngambilnya buy kayak gitu ya, kalau kita paham dengan price action-nya kayak gitu. Price action terbentuknya seperti apa ya, apakah ada candlestick continuation penerusan arah tren ya, apakah ada chart pattern continuation penerusan tren, kita bisa lihat dari segi price action-nya kayak gitu ya. Untuk bab daripada price action-nya saya sudah buatkan videonya khusus buat kalian ya, karena ini kita lebih ke pemaparannya lebih ke menyeluruh dulu ya, dari key level supply and demand, price action dan market structure-nya. Cuman kalau kalian ingin lihat daripada fokus kepada price action-nya saja, fokus kepada market structure-nya saja, itu saya sudah buatkan videonya terpisah. Nanti saya bagikan ya linknya, kalian boleh kontak saya aja seperti itu. Jadi pada dasarnya untuk area supply and demand seperti itu. Begitupun di sini dengan area demand zone-nya ya. Jikalau nanti ada candlestick yang memang close candle-nya di bawah area demand zone, kita nggak akan ngambil buy di sini ya. Kita bisa aja ini salah ini. Sebentar ya, kita hapus dulu ya. Kita bisa aja di sini ya malah ngambil sell gitu di area demand zone, ketika area demand zone-nya ini misalnya ke breakout, misalnya ke breakout seperti ini, harapannya dia turun kayak gitu, karena area ketahanan harganya berarti sudah tidak fresh atau sudah tidak kuat lagi untuk menahan harga, atau volatilitas harganya itu sentimennya lebih kuat daripada sellernya seperti itu. Kalau kita paham price action, kita juga bisa mengetahui ya indikasi apa yang bakal terjadi ketika di breakout atau tidak seperti itu ya. Nah, oke, kita contohin di chart, karena sebenarnya tadi saya sudah mapping juga ya, khusus XAUUSD today ya, mapping XAUUSD today sudah mapping juga dan sudah memberikan arahan juga ke grup sobat trader ya. Dan ya mungkin kalau yang udah di grup official udah pada profit juga sobat trader ya. Oke, kita langsung aja ke chart. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kalian nggak usah pusing-pusing ngelihat tulisan-tulisan yang ada di sini lah, seperti tulisan-tulisan seperti ini, jangan ya. Nanti ini ada bab khususnya lagi seperti itu. Yang perlu kita perhatikan sekarang adalah area key level supply and demand-nya, dan melihat daripada price action-nya, melihat daripada market structure-nya. Nah, ketika kita melihat dari market structure-nya yang sedang bullish seperti ini ya, ini naked chart pun atau tanpa tools dan indikator apapun, kita sudah bisa melihat tren ini sedang bullish, karena dari back history sampai harga sekarang itu dia harganya semakin naik ya. Dengan mata telanjang pun kita bisa lihat kayak gitu. Berarti ya kesimpulannya adalah ketika market structure-nya ini sedang naik seperti ini, atau market structure-nya sedang terjadi bullish trend seperti ini, bagusnya adalah kita mengambil celah buy-nya seperti itu sobat trader ya. Nah, contoh ketika seperti ini market structure-nya sedang naik kayak gitu, berarti kita bagusnya mengambil celah buy-nya. Nah, di mana bagusnya untuk
kita ambil celah buy-nya, kita harus cari best price untuk kita entry buy-nya. Nah, best price untuk entry buy-nya di mana? Ya itu tadi, kita tandai dulu area key level supply and demand-nya ya. Ini contoh seperti yang ada di chart, ini sudah saya tandai ya. Tutorialnya seperti apa? Seperti yang di awal tadi ya. Kalian bisa ikuti saja kayak gitu ya. Contoh sobat trader ya. Ketika di area sini ya, di area sini lah ya, di area demand zone 3342 ya, 3342 sampai 3350 ya. Berarti areanya sekitar lumayan ya, 80 pip untuk area demand zone-nya, karena daily rank gold sekarang satu harinya itu bahkan bisa sampai 500 pip lebih atau bahkan sampai 1000 pip. Jadi wajar saja jikalau rank daripada zonanya tersebut itu lumayan besar. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan daily rank gold sekarang itu nggak besar sih ya, normal-normal aja. Ya contoh aja ya, 3342 sampai 3350 ya. Kenapa saya menandai area demand zone ya di harga sini? Karena kalau kita lihat ke back history di sini sudah beberapa kali terjadi rejection atau pantulan atau adanya tekanan harga yang apa ya ibaratnya, atau adanya tekanan daripada bayarnya lah, ibaratnya seperti itu ya. Pertama di sini ketika dia turun ya, di sini terjadi yang namanya rejection, boom dia naik ya. Ketika dia turun di sini terjadi rejection, naik lagi dia ya, dari sini 3347 ke 3365, berarti udah berapa tuh? Udah berapa pip tuh? Udah lumayan tuh kalau kita ngambil buy ya. Nah dari sini juga ketika turun di sini ada rejection yang terjadi ya, bahkan shadownya cukup panjang menandakan tekanan dari bayarnya itu cukup kuat kayak gitu ya. Dan ternyata boom dia naik lagi kayak gitu. Nah, sebelumnya di area demand zone yang ada di sini ya, di sekitar 3364 sampai 3370-an ini adalah area supply zone sebelumnya. Tapi karena di sini sudah ke breakout ke atas, berarti yang sebelumnya area supply zone menjadi area demand zone. Sebenarnya konsepnya itu sama saja dengan support resisten kayak gitu. Ada yang namanya support become resisten atau resisten become support, seperti itu ya. Jadi ya mungkin simpelnya seperti itu sobat trader ya. Special supply and demand ini menggabungkan antara market structure, price action, dan bagaimana dari key level supply and demand-nya, seperti itu ya. Mungkin sedikit ilmu dari saya ya, kita di sini sama-sama belajar aja sobat trader ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian ya. Nanti untuk bab-bab selanjutnya kita fokuskan kepada price action daripada special supply and demand-nya, dan kita fokuskan daripada market structure dari metode special supply and demand-nya. Di sini saya hanya menerangkan materi menyeluruhnya saja, tidak terfokus kepada satu-satu dari 3 teknik yang saya pakai kayak gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya ya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua sobat trader yang ada di luar sana ya. Dan bagi kalian yang pingin trade bareng ya, itu bisa langsung aja datang ke Cafe Trader Redeemake, kita ngopi-ngopi bareng sambil ikut live trade. Atau kalau kalian pengen profit konsisten bersama kami di grup official ya, kalian bisa kontak aja saya. Nanti mungkin kontak personalnya bisa dicantumkan di bawah sini ya, kalian bisa cek aja ya. Sekian dari saya, Firhan Cuanter. Salam cuan, bye-bye.